Pertanyaannya, apa itu nasib? Kan? Nasib itu sesuatu yang kita terima atau bagian kita yang bisa kita pilih. Oh, bedakan itu ya. Ada qadar, ada takdir, ada qada, ada nasib, itu lain. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita bisa lihat di Al-Qasas misalnya kan, dari ayat 77 sampai 78 itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kalau Anda beraktivitas, cari akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan pilihan duniamu untuk engkau ambil yang mendukung ibadahmu. Jadi ngambil dunia itu jangan semua mesti diambil, yang kira-kira bermanfaat untuk kita sebagai bekal untuk akhirat. Ya. Misal polanya Anda ingin berpakaian, ya, maka yang didahulukan kepentingan akhirat dulu. Bagaimana caranya supaya saya sholat dengan pakaian terbaik, ya? Bagaimana supaya saya ibadah itu pakaian disukai oleh Allah, disenangi oleh Rasulnya. Dunia akan mengikuti. Ini rumus ya, karena saya sering dapat pertanyaan, orang banyak mengeluh, rezekinya macet, pekerjaan tidak terbuka dan sebagainya. Rumus Qur'annya, arahkan ke akhirat, dunia akan mengikuti. Saya perhatikan kenapa doa itu jarang terkabulkan dengan cepat. Persoalan utamanya, karena seringkali meminta dunia. Itu yang jadi keliru. Ya. Kalau mau cepat, mintakan akhirat, karena kalau minta dunia, Anda nyarinya capek. Kalau minta akhirat, Allah yang langsung kasih. Itu dibuka pintu langit, pintu bumi dibuka. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Contoh, Anda butuh uang 1 miliar. Ya, untuk bangun rumah ini dan sebagainya. Mintakan dulu kehendak ibadah, dunia akan ikut. Duhai Allah, sudah 40 tahun hamba hidup Engkau berikan kepercayaan. Hamba sudah syahadat, mencoba dengan baik. Sudah juga salat, ya Rabbal Alamin. Hamba coba untuk sempurnakan. Tapi sampai hari ini hamba belum mampu menunaikan rukun Islam yang ketiga untuk berzakat. Duhai Allah, sekalipun ajal hamba itu yang akan dekat, mohon jangan wafatkan sebelum hamba bisa berzakat. Anugerahkan kemampuan untuk berzakat 25 juta saja, supaya semua orang bisa dapat zakat dari hamba dengan kebaikan, bisa terinspirasi. Zakat itu berapa persen? 2,5. Kalau zakat 25 juta minta berapa itu? 1 miliar. Ya, turunlah 1 miliar itu kita zakat. Selebihnya untuk dunia silakan 975 juta. Baik Pak ya, yang kalau mau hitung-hitung tuh begitu cara ininya, mintanya kepada Allah. Baik. Nah, nasib itu bukan bagian kita yang begitu saja kita terima, tidak. Kita yang memilih, kita mengambil. Jadi kalau Bapak katakan itu nasib, itu pilihan kita. Anda bisa memilih mau baik, mau buruk. Nasib kita tentukan di situ, ikhtiar Allah menetapkan. Ya. Kalau kita bisa memilih yang baik, kenapa ambil yang buruk? Jangan katakan ketika berbuat buruk, ini nasib saya begini. Tidak, itu pilihan Anda begitu. Allah saking sayangnya memberikan petunjuk, disebut dengan hidayah, supaya tidak mengambil nasib yang buruk. Maka diarahkan pada hidayah. Ya, perhatikan, saat azan berkumandang 4.16, pilihan Anda 2, teruskan tidur atau ke masjid salat. Ya, itu nasib kita tuh bisa kita pilih. Maka Allah berikan subhanallah petunjuk, digerakkan hatinya, cepat. Azan sudah berkumandang, tertinggal nanti kalau kamu tidur sebentar, bagaimana kalau tidur dalam keadaan meninggal? Digerakkan, bangun kita. Ya. Setan juga sama, begitu selesai azan, tenang, baru azan, belum komat, tenang, baru azan, belum komat. Itu berpacu kita. Pilihan itu yang kita tentukan saat kita ambil bagian kita, itulah nasib kita. Ya. Si kakek tadi, dia bisa memilih. Ya. Dalam konteks dia ingin diamkan, dia bisa samarkan, ya. Bisa dia pilih tahadus bin ni'mah, menunjukkan satu nikmat untuk memotivasi cucunya, atau dia bisa pilih riya. Ya. Dia ada wa amma bi ni'mati rabbika tahadus bi ni'mah, boleh. Ini masjid alhamdulillah bisa dibangun. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, di antaranya dulu kakek pernah diberikan rezeki, disalurkan ke sini. Kamu juga dulu nanti kalau punya rezeki ya ke depan jangan hidup untuk sendiri saja. Itu boleh, Pak. Sah hukumnya. Itu tahadus bin ni'mah. Motivasi orang lain untuk beramal kebaikan. Sah hukumnya. Seperti saat ini misalnya, ini butuh untuk assalam sekian. Pak, insya Allah saya sepertiganya, Pak. Bisa lakukan. Ya. Niat kita apa? Bukan ingin dapat pujian, bukan. Ya, tapi ingin memotivasi amalan supaya berkembang. Karena itulah ketika Nabi mengatakan anfiku fi sabilillah, si fulan datang, Rasul saya nyumbang A, Rasul saya nyumbang B, Utsman datang, ya Rasulullah kurangnya berapa? Kata Nabi, ini kurang lebih sekian. Kata Utsman, sepertiga harta saya langsung ambil. Utsman punya aset 6 triliun saat itu. 2 triliun dengan ringannya lisan mengatakan, ambil sekarang. Sepertiga harta saya. Ya. Mesti ada yang seperti Utsman. Ya. Mesti ada yang seperti Utsman. Allah. Jadi tenang itu. Ya, tenang. Kita harus bersinergi. Kalau butuh sesuatu masjid, ada yang harus jadi Utsmannya. Makanya ada yang berusaha dalam kebaikan dunianya, niatkan ibadah. Begitu dibutuhkan, Allah titipkan pada Anda. Ya. Kalau nggak ada yang kayak Utsman, ya, seorang muslim yang dermawan, itu susah berkembangnya. Nggak bisa langsung pakai doa aja.
Assalamu mau pasang kubah, Allahu Akbar, turun kubah dari langit. Gitu. Nggak bisa. Terus ada Utsmannya ikhtiar. Ada ikhtiar. Jadi poin saya ketika Utsman mengatakan sepertiga, itu nggak ada unsur ingin dipuji. Jadi menampakkan kepada orang supaya termotivasi untuk beramal. Buktinya apa? Umar langsung datang. Ya Rasulullah, saya dengar Umar sepertiga ya. Betul, bala, saya setengah. Saya setengahnya. Setengahnya harta Umar mungkin tidak sebanding dengan sepertiga harta Utsman. Tapi poinnya setengahnya. Umar itu selalu ingin berlomba dengan Utsman. Selalu. Masya Allah. Begitu dengar Utsman, sepeninggal Nabi, itu punya kebiasaan. Sibuk luar biasa, pekerjaannya bolak-balik Madinah, keluar masuk, ekspor impor, itu Utsman. Sampai saking hebatnya, sampai hari ini yang punya tabungan di Bank Saudi, sampai sekarang cuma Utsman. Utsman tuh punya amalan, sahabat Nabi dijamin masuk surga bersama Rasulullah tingkat paling tinggi, subhanallah, hisabnya sangat ringan, sampai hari ini masih punya investasi di Bank Saudi. Dulu zaman Rasulullah ada sumur, ya, yang itu dieksploitasi oleh Yahudi, dimonopoli, kalau mereka mau minum mesti bayar. Sama Utsman dibebaskan orang dari situ, dan kebun di sekitarnya dibeli. Sekarang difungsikan jadi hotel, ya. Setiap ada royalti dari situ dimasukkan rekening, diberi nama atas nama Utsman bin Affan, disedekahkan. Ya, sampai kiamat kalau kurang 2 hari lah ya. Kalau kiamat kan orang Islam nggak akan hidup, tidak akan hidup. Ya. Sampai menjelang kiamat kalau masih ada, itu pahala mengalir bagi Utsman. Bayangkan, seorang sahabat Nabi dijamin masuk surga, hisabnya sangat ringan, bersama Rasulullah surganya masih punya amalan sampai hari ini. Saya, Anda, kita bukan sahabat Nabi, surga nggak jelas sampai hari ini, kan? Hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan, hari ini masih sulit untuk beramal. Sampai hari ini. Padahal saking sayangnya Allah ditampakkan amalan di hadapan kita. Utsman itu sesibuk-sibuknya, malam masih bisa tahajud sampai khatam Quran dalam tahajudnya. Cek di At-Tibyan halaman 37. Di situ ada 2 paragraf. Setiap paragraf itu 8 baris. Cek bagaimana keutamaan sahabat di situ. Kedengaran oleh Umar. Umar besoknya 4 kali khatam Quran. 2 kali siang, 2 kali malam. Umar bin Khattab. Antum berapa kali khatam Quran? Ya. Poinnya bukan itu. Tiba-tiba datang seseorang yang selalu mendampingi Nabi, yang hidupnya diserahkan pada Rasulullah untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba datang berbisik mengatakan, "Ya Rasulullah, saya semua harta saya." Bertanya Nabi, "Madza tarakta li ahlik?" Kamu tinggalkan apa untuk keluargamu? "Allah wa rasulahu." Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Allah. Dipegang tangannya, digenggam, diumumkan pada para sahabat. Abu Bakar, akhi, faman adzahu faqad adzani. Abu Bakar itu saudaraku. Siapa yang mencela dia, mengganggu dia, menyakiti dia, maka dia telah menyakiti saya. Seorang Abu Bakar. Jadi kita bisa memilih, bisa kita beramal kebaikan, membawa orang untuk mengikuti amalan, itu namanya tahadduts bin ni'mah, bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, tapi yang kedua bisa juga riya, kalau ada ingin pujian. Letaknya tipis unsurnya pada pujian, kebanggaan. Ya, jadi kalau kita menampilkan untuk kebanggaan dan pujian, maka jatuh riya. Tapi kalau untuk motivasi orang dan tidak ada motif yang lainnya, maka itu masuk dalam kebaikan. Hadisnya sahih, Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min adli syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, menampakkan pada kebaikan dikerjakan oleh orang lain, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Bapak infak kelihatan oleh orang, nggak niat kita untuk riya, dilihat orang itu pun infak, kita dapat pahala infak dia juga, walaupun kita tidak sama jumlahnya dengan dia. Itu masya Allah, itu tinggal pilihan, silahkan memilih.